Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, jadi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sebuah sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat belajar di sekolah umum yang ada di lingkungan sekolah mereka dan dilengkapi dengan layanan pendukung serta pendidikan yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak tersebut. Dalam pendidikan inklusi, layanan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus anak secara individu maupun kelompok. Dalam pendidikan ini tidak terfokuskan pada sudut ketidakmampuannya, akan tetapi lebih terfokus kepada kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki mereka. Menurut Wikipedia, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak difabel. Istilah difabel, disabilitas, atau keterbatasan diri dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensori emosional, perkembangan, atau beberapa kombinasi dari ini. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Anak dengan gangguan fisik yang pertama, tunanetra, yaitu anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi. Yang kedua, tunarungu, yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya, sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Yang ketiga, tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan otot. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku seperti tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya ada hiperaktif, yaitu gangguan tingkah laku yang tidak normal disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian. Anak dengan gangguan intelektual, ada tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Berikutnya ada autisme, yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki bakat istimewa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan bermutu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman serta tidak membeda-bedakan atau diskriminatif antara anak berkebutuhan khusus maupun anak yang tidak berkebutuhan khusus. Selain itu, dijelaskan juga pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 3 bahwa setiap anak berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak untuk mengikuti pendidikan secara inklusif
pada satuan pendidikan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak bersekolah di sekolah umum, bukan hanya di sekolah luar biasa saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lagi diskriminasi terhadap anak ABK dengan anak yang tidak ABK, karena semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing anak. Berikut ini profil singkat mengenai tentang anak berkebutuhan khusus yang berhasil dan sukses. Yang pertama ada Nopiera Nopitasari, putri kelahiran 30 Oktober 1993, merupakan anak penderita Down syndrome yang berhasil mendapatkan medali perunggu renang 100 meter gaya dada pada kejuaraan renang internasional di Canberra, Australia. Kemampuan renangnya sudah menonjol sejak kecil dibandingkan anak ABK lainnya. Derita yang dialami Repiera tidak pernah terbayangkan sebelumnya, dan bahkan selama 3 tahun kedua orang tuanya tidak bisa menerima kehadirannya. Hingga akhirnya dia disekolahkan di sekolah luar biasa, Dian Grahita Kemayoran, Jakarta. Bahkan ketika menginjak kelas 2 SMP, di luar dugaan terjadi. Gadis cantik ini mementahkan ramalan dokter dengan tiba-tiba bisa menulis, membaca, dan berhitung. Ade Wonder Irawan adalah sang pianis tunanetra kelas dunia yang lahir pada 15 Januari 1994. Pemuda berwajah tampan dan bertubuh atletis ini lahir dengan potensi yang sangat besar. Kepiawaiannya telah diakui oleh para master pianis di dunia. Meski tergolong pendiam, namun hal ini berbanding terbalik ketika ia berada di depan piano. Ia berubah menjadi pemuda yang ekspresif dan energik saat memainkan jari jemarinya di atas deretan tut piano. Rapi Abdurrahman Ridwan lahir pada 20 Juli 2002. Keterbatasan alat indera tidak menghalanginya untuk berkarya dan berprestasi sebagai desainer cilik. Lewat rancangan busananya, nama Rapi melambung di luar negeri. Rapi menderita tunarungu sejak lahir. Derita yang dialaminya ini terkait dengan virus rubella saat di dalam kandungan. Sejak kecil, Rapi hobi menggambar, dan semakin dewasa kreativitas Rapi dalam hobi menggambar justru terasa. Coretan kasar Rapi tentang baju lambat laun berubah menjadi desain yang unik. Siapa sangka berawal dari coretan itulah karya Rapi diakui tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Nah, ternyata keterbatasan yang mereka miliki tidak menghalangi semangatnya untuk berkarya, sukses, dan membanggakan orang tua. Hal itu bukanlah menjadi halangan untuk terus berkarya dan memunculkan kesuksesan. Semua itu mereka dapatkan dengan usaha dan kesabaran yang kuat. Oleh karena itu, marilah kita saling menghargai usaha dan sabar agar mencapai suatu keberhasilan hidup. Jadi, bagi kita yang tidak memiliki keterbatasan, hendaknya lebih semangat lagi dalam mengembangkan diri agar dapat meraih kesuksesan. Jadi, itulah tadi penjelasan tentang pentingnya pendidikan inklusi serta beberapa contoh tokoh inspiratif ABK yang berhasil dan sukses. Pesan bagi kita yang tidak memiliki keterbatasan, hendaknya lebih semangat lagi dalam mengembangkan diri. Karena tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Tetapi setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.